Saya Gunawan Tamim Saribu, your English instructor for today. Ya, hari ini topik kita mengenai past continuous. Kalau tadi kita membahas tentang present continuous, kenapa present? Karena to-be-nya is MR ditambah dengan verb ing. Nah, sekarang ini past continuous. Past disebut past karena to-be-nya itu adalah to be untuk yang simple past with verb past. Disebut continuous karena kata kerjanya nanti tetap ditambahkan FA. Jadi namanya continuous tergantung nanti kata yang di depannya. Semua continuous pasti kata kerjanya nanti verb ing yang ditambah ing ya. Study studying, learning, working, working ya. Jadi ini yang disebut continuous. Nah, tergantung kalau past dia past continuous berarti to be-nya sebelum verb ini was dan were. Inilah to be untuk non-verbal di simple past. Past artinya was dan were, continuous kata kerjanya ditambah ing. Oke. Nah, apa sih bedanya past continuous dengan simple past? Oke, di past continuous nanti kita menggunakan keterangan waktunya memang simple past. Oke, saya tambahkan di sini versus simple past. Oke, saya jelaskan dulu melalui bagan ini. Ini ada satu garis. Nah, ini saat ini ya. Ini sekarang, today. Oke. Ada dua kejadian di masa lampau, di masa lalu namanya past. Ada past continuous, ini kalimat utamanya. Nanti pendamping kalimat utamanya, keterangan waktunya itu ada simple past yang menjelaskan kejadian tersebut kapan terjadi. Ya, dari gambar ini nanti kalian mudah-mudahan bisa memahami. Ini garis ini adalah hari ini ya. Ini hari ini. Oke, ada dua kejadian kemarin. Contohnya tadi malam. Tadi malam di sini kejadian pertama itu adalah watch. Nah, mungkin tadi malam ini berarti sampai sini ini berarti yesterday ya. Oke. Ya, yesterday ini today. Nah, lihat di sini tadi malam menontonnya kamu mungkin dari jam 6 PM 6 sore. Oke. Nah, kamu menonton sampai jam 8 malam ya. Sampai di sini kamu menonton ya. Ini dari sini sampai jam 8 ya. Ya, jam 6 sore sampai jam 8 kamu nonton di sini. Oke. Watch. Kata kerja pertama itu watch ya. Nah, jam 7 di sini, saya buatkan lebih besar. Jam 7 PM di sini ada yang come. Subjeknya nanti terserah ya. Oke, di saat ada pekerjaan datang, oke, saya buatkan langsung. Di saat seseorang datang ke rumah kamu itu sedang menonton. Aktivitas kamu ketika seseorang itu datang jam 7, kamu itu sedang menonton. Dimulai dari jam 6 dan seseorang yang datang ke rumah kamu itu jam 7 dan sampai jam 8 pun kamu masih melakukan menonton. Jadi ada dua verb di sini, watch and come. Saya tanya kamu, mana di sini yang bentuk mana kejadian atau pekerjaan yang sedang? Watching. Dua kejadian terjadi di masa lampau, watch dan come, menonton dan datang. Yang sedang terjadi di saat satu pengganggu di jam 7 ini berarti watching. Karena kamu memulai pekerjaan watch, menonton itu dari jam 6 sampai jam 8. Tiba-tiba ada yang mengganggu sebentar kegiatan menonton kamu itu, yaitu tiba-tiba seseorang datang. Nah, ini yang disebut dengan past continuous. Watchingnya ini yang sedangnya. Sudah terjadi dua pekerjaan ini tadi malam. Ada pekerjaan menonton dan datang. Mana yang sedangnya di masa lampau, inilah past continuous. Jadi kalimat past continuous ini kalau menurut pendapat saya banyak dipakai ketika di dunia interogasi, di dunia kepolisian, di dunia misalkan mencari fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Contohnya tadi malam ketika sedang terjadi huru hara, kamu
lagi bekerja apa, ya. Tadi pagi ketika saya sedang mengendarai motor ke kampus, ya, seseorang menyapa saya. Mana kejadiannya sedang mengendarai motor? Menyapa itu kan cuma sebentar, mengganggu kegiatan saya. Nah, itulah simple past-nya nanti. Jadi past continuous memang selalu berhubungan dengan simple past, atau pasangan past continuous itu adalah simple past. Karena simple past inilah yang nanti menjadi bentuk keterangan waktunya. Oke. Tapi yang kalimat utamanya adalah kalimat yang sedangnya. Sesuatu terjadi ketika. Oke, gitu. Jadi saya buatkan contoh ya. Jadi sudah paham dulu kapan kita pakai past continuous. Menjelaskan dua kegiatan di masa lampau. Satu sedang terjadi dan satunya mengganggu, atau satunya terjadi hanya sebentar. Sedangkan kejadian yang pertama tadi masih dilakukan sampai beberapa jam berikutnya. Ya, itulah past continuous. Oke. Ya, kita buatkan contoh ya. Oke, saya bilang tadi, saya katakan past karena to be-nya was dan were, disebut continuous karena kata kerjanya bentuk ing, ya. Oke. Tadi pagi misalkan, ketika saya sedang menuju ke rumah teman saya, ketika saya mengendarai motor saya melihat seseorang terjatuh. Oke. Mana yang sedang mengendarai? Gak mungkin saya sedang melihat orang jatuh terus, tapi ketika saya sedang mengendarai motor saya, seseorang jatuh dari motor. Oke. Jadi kita pakai yang mana di sini? Saya jelaskan dulu. Kalau kita pakai when di depan when ini nanti yang simple past-nya, yang kejadian waktu yang sebentarnya. Nah, kalau kita pakai while, yang di sini nanti past continuous-nya. Oke. Kalau diterjemahkan orang Indonesia, kita mengatakan ini ketika dua-duanya. Untuk lebih jelasnya, when nanti diikuti di depannya ini yang simple past. Ya, kalau while nanti yang kalimat yang mengikutinya adalah yang past continuous-nya. Saya buatkan contohnya pakai when dan while ya. While I was riding my motorcycle, okay, my motorcycle, someone fell from his bike. Lihat, saya pakai while di sini, tanda waktu while, dan di depan while inilah pakai yang I was riding, pakai yang past continuous-nya. Oke. Ketika saya sedang mengendarai motor saya, seseorang jatuh dari sepedanya. While I was riding my motorcycle, someone fell from his bike. Lihat ini. Disinilah kita membutuhkan kata keterangan pakai simple past. Lihat ini kata fell, bentuk kedua. Oke. Mana kalimat utamanya di sini? Ya, maksudnya kita menekankan di situ adalah yang I was riding-nya. Oke. Meskipun kalau ditanya mana kalimat utamanya, kalimat dependennya ya someone fell from his bike gitu. Kalau di dalam structure. Tapi di sini muncul kalimat ini ketika kita menjelaskan ada dua kejadian yang terjadi masa lampau, satu yang sedang, satunya yang sebentar. Jadi ketika sementara saya sedang mengendarai motor saya, ini yang sedang, ya, oke, seseorang jatuh dari motornya. Ini yang mengganggu perjalanan saya sebentar. Ketika saya sedang mengendarai motor saya, seseorang jatuh dari sepedanya. So this is Oke, kita pakai when, tapi kalimat yang sama boleh biar kalian paham. Oke, kalau kita pakai when, ini I was riding my motorcycle when someone fell from his bike.
Lihat kalimat saya, ya. Kalimatnya sama, tapi di sini kita menggunakan when untuk tanda waktunya. Lihat seperti yang saya bilang tadi, kalau kita pakai when di depannya diikuti oleh simple past. Lihat when, simple past, ya. Ketika seseorang terjatuh dari sepedanya. Oke, kalau ini pakai while. Ingat kalau while langsung diikuti oleh yang past continuous, yang ing-nya. Ketika when kita pakai yang simple past, yang verb to-nya. Oke, jadi ingat perbedaan pakai when dan while. Ini juga sering terjadi kesalahan. Sedangkan kalau di struktur bahasa Inggris itu ya memang harus jelas. Nggak mungkin kita dua-duanya ini kita samain. Karena memang dari katanya aja berbeda, jadi pemakaiannya juga berbeda. Jadi simple past di sini saya jelaskan lagi, ini hanya pendamping. Simple past di sini hanya pendamping kalimat past continuous. Sebenarnya yang ditekankan di kalimat ini adalah pekerjaan yang sedang terjadinya. Kapan? Ya, inilah penggunaan simple past untuk tanda waktunya saja. Oke? Ya, inilah penggunaan past continuous. Kita buatkan contoh yang kedua, ya. Oke, silakan dilihat dulu. While I was riding my motorcycle, someone fell from his bike. While I was riding my motorcycle, inilah past continuousnya. Tanda waktunya yang simple past, someone fell from his bike. Kalimat yang kedua contohnya, I was riding my motorcycle. Kita di sini past continuousnya dulu, baru diikutilah when, tidak pakai koma-koma. Okay. I was riding my motorcycle when someone fell from his bike. Inilah penggunaan while dan when. Kalimatnya sama, hanya kita di sini menggunakan tanda waktu while, tanda waktu when. Oke, kita buatkan contoh yang kedua. Oke, contohnya yang tadi aja yang digambar itu saja. Ketika kamu sedang menonton TV ketika seseorang mengetok pintu tadi malam. Oke, lihat kalimatnya. Mana kalimat sedang, ya? Ini sedang menonton, inilah past continuous. Inilah nanti yang past continuous yang pakai verb in. Mana kalimat yang pendampingnya, pengganggunya, ini seseorang mengetuk. Ini yang nanti verb to-nya atau simple past-nya. Kita buatkan terjemahannya. You were. Dari sini yang mengatakan dia past, were-nya. You were, mana kata kerjanya? Yang sedangnya watching. You were watching TV. Okay. Kita pakai di sini ketika kita sudah di sini were watching. Ini yang sedangnya, berarti di sini when atau while? When berarti. When someone knocked the door last night. Okay, you were watching, inilah past continuousnya yang sedang terjadi di masa lampau. Mana kejadian pengganggunya? Someone knocked. Ya. Jadi inilah time signalnya yang simple past ini. Ini di sini simple past. Yang inilah past continuousnya. Okay. Ini. You were watching TV when someone knocked the door last night. Kejadian yang ditekankan di sini yang sedangnya, kamu sedang menonton TV ketika seseorang mengetok pintu. Oke, jadi saya jelaskan lagi, past continuous digunakan untuk menceritakan pengalaman di masa lampau. Dua kegiatan yang terjadi, satu sedang terjadi ketika kejadian kedua hanya mengganggu sebentar. Ya, oke. Strukturnya kalau past continuous disebut past karena to be-nya itu was dan were. Disebut continuous karena kata kerjanya verb ing.
Oke, pasangannya selalu simple past karena simple past di sini adalah sebagai pendamping atau keterangan waktunya. Ya, jadi sekian penjelasan saya mengenai past continuous. Mudah-mudahan penjelasan saya membuat Anda lebih memahami kalimat-kalimat atau struktur dalam bahasa Inggris, terutama tense, waktu penggunaan kalimat tersebut sesuai dengan kejadiannya. So, I do hope it will improve your English skill in speaking or in your writing. So, thank you so much for your attention and for your time listening to my explanation. I do hope this topic will will increase your ability in your speaking and writing of English. So thank you so much for today. Have a nice day. God bless you.